Baik, terima kasih teman-teman media seluruhnya. Sudah siap ya seluruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Kapolri yang telah menginstruksikan kepada Kadif Propam Polri sejak awal dan sampai dengan terakhir kemarin sekira hari Sabtu, bahwasannya Bapak Kapolri telah memberikan atensi khusus terkait dengan permasalahan dengan korban saudara kita, almarhum saudara Afan, dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh Divpropam Polri untuk dengan sifatnya kesegeraan dan kemudian memberikan setiap progres, perkembangan, dan juga wujud atau mewujudkan transparansi dalam proses ini. Untuk itu, saya saat ini bersama dengan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian, Divpropam Polri. Maka dalam hal ini, secara perkembangan dan mewujudkan transparansi yang dimaksud akan disampaikan oleh beliau. Tentu ini juga menjadi bagian yang dimintakan oleh keluarga saudara kita almarhum Afan, ayahanda dan keluarga besar seluruhnya, bahkan juga masyarakat, untuk dapat atau bisa memberikan suatu rasa keadilan kepada keluarga korban terkhususkan. Maka dari itu, kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian untuk menyampaikan progres terkait dengan korban saudara almarhum Afan. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karo Penmas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang saat ini, atas perintah Bapak Kadif Propam menindaklanjuti press release pertama tanggal 29 Agustus hari Jumat dalam rangka transparansi dan objektif penanganan perkara yang sudah disampaikan Bapak Kadif Propam. Sampai hari ini akreditor telah melaksanakan pemeriksaan terhadap semua saksi, termasuk orang tua korban Bapak Yulkifli, kemudian juga mengamati, menganalisa video, foto di medsos, termasuk adanya surat ver visum et repertum dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya. Sudah kita laksanakan pemeriksaan dan analisa. Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kita dapat dikategorikan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat, dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya,
selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Pelanggaran KKP sedang, Kode Etik Profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2, Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3, Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4, Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5, Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimob Polri, Bitpropam Brimob Polri, serta nanti di Propam Polri. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana, sehingga kita laksanakan gelar semuanya ini. Nanti keputusan ada di gelar hari Selasa tanggal 2 September 2025. Demikian penyampaian dari kami di Propam Polri atas perintah Bapak Kadif Propam. Semua kita transparan, objektif, sesuai fakta yang ada. Demikian Pak Karpemas, selesai. Terima kasih Bapak Karowat Prof. Baik rekan-rekan, demikianlah tadi penyampaian oleh Karowat Prof. Dan kami tetap berempati. Sekali lagi kita mendoakan almarhum tetap menjadi atau memiliki ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, dan kita sama-sama mendoakan dan khususnya kepada keluarga tetap diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Dan tentunya inilah suatu langkah yang menjadi perhatian Bapak Kapolri yang ditindaklanjuti oleh Bapak Kadif Propam Polri, yang kemudian harapannya adalah bisa memberikan perkembangan secara transparansi kepada khususnya keluarga korban. Rekan-rekan, saya kasih satu sesi pertanyaan
tapi masih masuk dalam konteks dalam penanganan terhadap 7 terduga pelanggar tersebut. Kami silakan menyebutkan nama dan medianya. Silakan. Dari ya, silakan. 1, 2, 3. Baik. Anggota BRIMOB ini, apakah identitas masing-masing anggota BRIMOB itu sudah bisa diungkap ke publik? Pak, sebelumnya juga Pak Kapolda Metro sudah menyampaikan di Polda Metro waktu menerima audiensi para demonstrasi. Apakah di sini bisa dibuka terang-terangnya nama lengkap dan jabatannya? Kemudian Pak, beredar di media sosial spekulasi bahwa 7 anggota BRIMOB tersebut bukan anggota BRIMOB melainkan tahanan, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Satu-satu dulu ya, biar fokus untuk menjawab pertanyaan salah satu penanya dari Kak Yona Metro TV. Oh ya, silakan kalau masih ada konteks yang sama. Baik, masih sama ya tadi pada konteks yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketujuh itu anggota BRIMOB atau bukan, karena diragukan yang berkembang di medsos. Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas, sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA, dan nanti bisa dijawab oleh tim pengawas eksternal kalau mungkin masih diragukan. Insya Allah kami bergerak apa adanya sesuai fakta, dan 7 personel ini adalah anggota BRIMOB. Gitu. Berikutnya tentang inisial, tentunya kini sedang berproses, dan kita menghargai adanya dalam hukum itu adalah praduga tidak bersalah, itu tetap. Dan inisial sudah kami bacakan dari tadi, mulai Kompol K, Bribka R, dan seterusnya. Ini adalah menghormati, dan setiap orang punya hak asasi manusia, sehingga nanti pada jadwalnya hari Rabu sudah ada sidang kode etik profesi Polri. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Karwat Prof. Dalam proses pelaksanaan ini tadi juga sudah disampaikan bahwasanya ada peserta dari eksternal, baik itu Komnas HAM termasuk dari Kementerian HAM kemarin dari Bapak Dirjen dan juga dari Kompolnas. Tentu akses itu sudah diberikan secara luas dan tentu sudah disampaikan. Terima kasih untuk pengecekannya, dan ini juga kami mengharapkan agar rekan-rekan media memberikan informasi sebagai saluran utama informasi kepada masyarakat secara kredibel, sehingga ini bisa menjelaskan atau menjernihkan apa yang terjadi di informasi media sosial. Terima kasih pertanyaannya. Justru ini akan menjawab, memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat. Satu lagi berarti, silakan. Dari hasil pemeriksaan pelanggaran mereka apakah misalnya terbukti ada instruksi dari Komandan Kompol K untuk maju terus saat situasi itu, karena dari kemarin kita sudah tahu bahwa mereka melanggar etik, tapi pelanggaran etik seperti apa itu bisa dijelaskan sedikit dari hasil pemeriksaan. Dan kedua, menjelaskan sedikit soal tadi proses pidananya, apakah Barreskrim sudah bergerak juga secara paralel? Terima kasih. 2 pertanyaan yang saya tangkap di sini. Karwat Prof tentu bisa akan menjelaskan, kami silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perbuatannya seperti apa sehingga
Kompol K itu jadi terduga pelanggar dengan kategori berat. Ini masuk materi, nanti materi itu besok hari Rabu. Ini akan disidangkan dan tentunya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah diupdate lebih lanjut setelah adanya sidang. Ini nanti akan disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pidananya. Proses pidananya dalam pemeriksaan akreditor di Propam ini memang ditemukan ada unsur. Oleh karena itu unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen. Dari pengawas eksternal ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum, kemudian SDM dan Propam semua juga hadir. Demikian, jadi besok itu akan ada gelar hal tersebut. Terima kasih. Terjawab ya, Mas Hamim? Ya. Cukup, rekan-rekan? Oh, ada lagi 2 di sini. Silakan. 3. Oke. Masih pada konteks yang disampaikan ya. Silakan. Silakan. Ya. Tadi Pak Karwatov menyampaikan proses untuk penentuan pasal dan perbuatan yang dilakukan ini akan melalui proses gelar perkara esok hari. Namun dugaan sementara ditemui adanya unsur pidana oleh Propam, sehingga kita sama-sama menunggu untuk besok. Tentu apa yang ditemukan oleh Divpropam, Karwatprov, akreditor, ini akan disampaikan dalam proses gelar perkara. Itu saya rasa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Karwatprov. Yang pelaksananya besok tanggal 2 September 2025 ya. Sesuai arahan Presiden, Polri diminta untuk menjaga rasa aman masyarakat terkait apa ini kan ada hubungan bahkan penjarahan dan bagaimana sih Pak SOP di lapangan, karena kan kalau kami lihat itu teman-teman dibekali oleh senapan serbu sama flashball itu, kami mau penjelasannya mungkin SOP-nya seperti apa ketika menghadapi kerusuhan dan apakah harus tahap-tahapannya. Ini di luar konteks ya? Ya Pak. Oke. Berarti konteksnya udah berbeda ya dengan yang ini ya. Baik rekan-rekan, pertama saya perlu menyampaikan sekaligus untuk mensosialisasikan dulu ya. Ada pertanyaan terkait dengan perkembangan situasi terkini, termasuk landasan-landasan dalam mengatasi kegiatan masyarakat. Yang pertama, mendasari pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahwasannya di sini juga sebagai pertimbangan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, teman-teman ini sebagai sosialisasi juga ya. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok ini merupakan wujud daripada hak tadi. Maka penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 2 termaktub di situ. Kemudian adapun tujuan daripada undang-undang ini adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, ini pada pasal 4 ya termaktub, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemudian mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi. Yang selanjutnya adalah menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Maka di sini adalah hak dan kewajiban, di mana hak daripada konstitusi seluruh masyarakat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Terkait dengan pasal 6 juga memiliki berkewajiban atau kewajiban yang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini ada dalam pasal 6. Maka dari itu, salah satunya Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, di sini adalah aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk salah satunya. Di Polri selain A. melindungi hak asasi manusia, menghargai azas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Maka pasal 8-nya diatur masyarakat berhak berperan secara bertanggung jawab. Pada ketentuan penanganan selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006. Juga ada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Protap Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2010. Nah, ini juga perlu kami sampaikan sebagai informasi dan literasi pada masyarakat. Perkap nomor 16 tahun 2006 adalah tentang pedoman pengendalian massa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri ada 3. Pertama adalah preemptif, kemudian preventif, dan juga penegakan hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2. Kemudian juga ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi, yaitu adalah tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian yang tadi mungkin ditanyakan ya. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, Perkap nomor 1 tahun 2009 ini ada azas-azas yang harus dilakukan dalam penggunaan kekuatan Polri. Yang pertama adalah azas legalitas, di mana azas legalitas adalah sesuai hukum dan kewenangan yang diberikan. Dan kemudian kedua adalah azas nesesitas, di mana azas nesesitas adalah azas urgensi atau keperluan yang hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas, seimbang antara ancaman dan tindakan. Dan keempat adalah akurat atau tepat sasaran. Kemudian kelima adalah kewajiban umum hanya untuk tugas resmi kepolisian. Dan keenam adalah akuntabilitas. Tentu ini adalah suatu pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentu melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Jadi rekan-rekan, terkait hal ini tentu dalam proses yang telah berlangsung, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwasanya tentang tindakan-tindakan yang bersifat akan melakukan tindakan tegas secara terukur, tentu tetap mengacu kepada undang-undang. Namun ada langkah-langkah yang tadi kami sampaikan, ada preemptif, preventif, dan tentu penegakan hukum. Artinya semua langkah-langkah ini tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kepentingan seluruh ketertiban masyarakat Indonesia dan tentunya mengacu pada azas-azas tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai juga ini landasan yang akan
menjadi sosialisasi kepada masyarakat. Itu saja. Makasih. Pak, mulai juga Pak, terkait Kamtibmas kemarin, kemarin kan juga ada peristiwa penjarahan pejabat dari Bu Menteri Sumbernya yang juga sama Mas Roni. Nah sebenarnya ini untuk pengamanan dari pejabat-pejabat ini kayak gimana sih Pak? Kok masih bisa kecolongan jika tidak ada pengamanan? Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh Polda-Polda dan kemudian konsolidasi, dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya ya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini. Terkait dengan unjuk rasa memang bukan terjadi di Jakarta tapi ada juga di Yogyakarta. Nah, ada mahasiswa Amikom yang ditemukan dalam keadaan meninggal dan penuh luka, diduga adanya keterlibatan, diduga dianiaya oleh polisi. Nah, ada tanggapan atau mungkin penelusuran terkait dengan itu? Ya, tadi dalam proses inventarisasi dan kemudian konsolidasi, termasuk kalau tidak salah itu di kejadian di Polda DIY ya. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya, kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini, dan kita tunggu perkembangannya secara utuh. Ya. Nanti Polda-Polda juga secara akuntabilitas kan juga akan menyampaikan. Ya. Dari Polri sendiri, apakah situasi di Jakarta ini sudah kondusif? Ya. Terus kemarin kan beredar di sosial media juga bahwa masa ini punya grup-grup WA gitu pada yang bergerak secara terorganisir ini. Polri sendiri itu menyelidiki nggak sih Pak siapa di balik grup-grup WA tersebut atau siapa di balik aksi kemarin? Dari mana Mas? Kumparan Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Apakah situasi saat ini kondusif? Rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga ikut turut serta sebagian melihat di khususnya DKI Jakarta ya. Di daerah Jakarta kemarin dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melakukan patroli skala besar. Dan kemudian kita bisa lihat saat ini dan merasakan tentunya langkah-langkah dari preemptif, tadi preventif, dan tentunya ada penegakan hukum ya. Ini juga dalam rangka tadi mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman yang menjaga kehidupan sosial masyarakat maupun berbangsa dan bernegara secara nasional. Ini terus dilakukan. Artinya saat ini kondusif ya. Yang kembali bekerja saat ini juga beberapa sudah bekerja ya, tentu semuanya sudah bisa merasakan. Terkait pertanyaan kedua, semua dalam rangka proses untuk konsolidasi, diantaranya adalah proses penegakan hukum. Tentu sekali lagi saya minta juga sekaligus mengimbau kepada masyarakat, jadikan informasi itu yang secara jernih dan kredibel. Saluran utamanya hanya teman-teman media massa. Teman-teman wartawan dan jurnalis lah yang bisa menyampaikan dan bisa dijadikan suatu rujukan bahwasanya setiap informasi itu betul-betul harus disaring dulu ya. Kemudian lihat sumbernya. Nah, tentu teman-teman media yang bisa menjernihkan informasi-informasi yang berkembang, sehingga mari teman-teman media massa terdepan untuk memberikan sebagai saluran utama informasi yang tepat dan kredibel. Itu saja menurut saya. Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan nanti salaman dulu kita. Bang. Itu tadi keterangan dari pihak kepolisian, dari Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, dan juga Karo Waprov Div Propam Polri, Kadif Propam Polri atau Karo Praprov Div Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, terkait dengan
hasil dari Propampori penyidikan terhadap 7 Satbrimob yang diduga melanggar secara etik berat, yaitu dari Kompol K dan Yon C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob dan juga Bribka R, driver Rantis Brimob yang terjadi pada tanggal 28 Agustus kemarin yang menyebabkan pengemudi ojek online Afwan Kurniawan akhirnya meninggal dunia. Dan saat ini juga ada 5 Satbrimob, anggota Satbrimob yang juga mendapatkan kategori pelanggaran sedang dari Komisi Etik atau Propampori, dan juga nantinya pihak kepolisian akan menggelar perkara terkait dengan dugaan unsur pidana atas kematian dari driver online atau pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Dan nantinya para ketujuh anggota Satbrimob akan menjalani sidang etik di Propampori pada tanggal 3 September. Brigjen Agus Wijayanto juga menyampaikan adanya sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada 7 polisi yang terlibat dalam insiden yang menewaskan pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Dan dalam unsur kategori pelanggaran berat, polisi menemukan adanya unsur pidana. Saat ini kami telah terhubung dengan Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, Guru Besar Universitas Bhayangkara. Selamat siang, Prof. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Ya, Prof, tadi dari Karo Waprov Div Propampori, Brigjen Agus Wijayanto menyatakan adanya unsur pelanggaran berat yang ditemukan oleh Propampori terhadap Kompol K dan juga Bribka R. Dari pandangan Anda seperti apa sebenarnya terkait dengan pelanggaran berat yang telah diputuskan oleh Propampori ini? Saya tidak tahu proses penyidikannya di dalamnya, tetapi kalau dari visual yang ada, itu kan tampaknya ada 2 peristiwa yang bersangkutan, tapi bisa kepotong di tengah, yaitu pertama nabrak. Kalau nabrak yang pertama itu karena mobilnya jalan kencang sekali, itu kemungkinan diteliti diperiksa dari satu sequel. Sequel berikutnya, setelah tahu dia nabrak, berhenti, kok jalan lagi. Nah, sangat mungkin yang terjadi adalah itu yang segmen kedua, sequel kedua itu yang pelanggaran beratnya di situ. Kenapa sudah tahu bukannya berhenti atau turun, kalau takut dikeroyok massa, dia berdiam di dalam mobil pun itu tidak bisa diapa-apakan karena itu mobil anti peluru dan dipukuli, diapain aja sangat sulit untuk rusak gitu. Jadi tidak ada alasan itu sampai bisa diselamatkan. Ini pengandaian. Nah, jadi kalau kemungkinan ya nanti kita lihat proses sidang terbukanya yang bisa diikuti publik bahwa itu dia nerusin nabrak itu karena apa? Ya jelas pasti karena ketakutan. Setelah berhenti, ketakutan dikeroyok massa, tapi dia lupa dia di dalam mobil yang sangat kuat, ditembaki aja nggak akan tembus gitu loh. Seharusnya diselamatkan dulu atau mundur dia kalau belum terlindas gitu. Kalau udah terlindas ya diselamatkan dulu si yang ditabrak itu Afwannya. Nah, ini kan lalu dilanjutkan dengan terus nabrak. Kalau terus nabrak itu artinya ada niat memang untuk melindas, untuk jalan terus. Nah, kalau kita lihat perbandingan kasus-kasus yang seperti ini di Indonesia memang belum ada, tapi ada pada 2 peristiwa demo besar di Tiananmen, Cina, dan di Etsa, Jalan Raya Etsa di Thailand, di metro Thailand, di metro Filipina, di metro Manila, metro Manila. Nah, pada kasus di Tiananmen itu ditabrak
memang ditabrak dan itu ratusan orang ditabraki oleh panser, tank, dan rantis. Nah, akibatnya apa? Dalam hukum internasional dianggap itu gross violations of human rights. Jadi human rights, pelanggaran human rights dalam skala berat sehingga secara kolektif mereka dihukum. Tapi di dunia internasional dan karena rezimnya tidak tumbang, maka ya selamat semua pelakunya. Nah, pada kasus di revolusi ETSA di Manila itu korbannya itu dipilih. Jadi ada korban yang memang dilindas, ada yang tanknya jalan lalu berhenti karena para mahasiswa itu bergeletakan di tengah jalan supaya dilindas dan mereka tidak mau melindas, berhenti semua. Itu sehingga relatif damai semua demo-demo itu. Nah, di Indonesia ini kan berbeda. Kelihatan sekali dari videonya mobil rantis itu berjalan sangat cepat, ya, cepat. Artinya apa? Kalau dalam situasi kerumunan, crowd itu kerumunan, itu tidak punya karakter, tidak punya elan untuk menyampaikan masalah. Semuanya kerumunan, kalau satu orang teriak keroyok, dikeroyok gitu. Jadi menjadi karakternya karakter kerumunan, bukan individual. Sementara hukum di Indonesia itu tidak ada kerumunan, dihukum bareng-bareng dengan kesalahan yang sama. Sistem hukum di Indonesia yang dihukum itu KUHP itu pada individu yang bersangkutan gitu. Jadi orang itu tidak bisa dihukum secara kolektif kecuali dia bekerja sama untuk satu kejahatan yang terukur. Kejahatan pembunuhan melibatkan 5 orang itu bisa ada unsur kebersamaan. Tetapi kalau kejahatan umumnya dilakukan oleh individu. Dan ini tindakannya bisa disebut individu sehingga hukumannya nanti juga pasti akan individual. Ya, tapi saya juga ingin melihat selain tadi sudah disebut oleh Karo Waprof adanya pelanggaran berat, tapi melihat bagaimana sebenarnya fungsi rantis ini, Prof Kiki. Keberadaan rantis terutama di saat tengah demo massa dan kemudian juga masyarakat yang saat itu tengah berkumpul dan juga berlarian, dan di dalamnya ada 7 orang. Apa saja sebenarnya peran rantis dan kemudian itu dikerahkan dalam metode pembubaran massa pada saat aksi massa yang terjadi pada 28 Agustus kemarin? Rantis itu adalah kendaraan taktis. Ya. Itu dalam skala penanganan riots, dia memang kendaraan yang digunakan sebagai alat utama untuk mengendalikan massa atau membubarkan massa. Nah, tapi ini bukan alat perang atau alat pendukung perang. Karena alat perang yang sejenis itu namanya tank. Tank dan panser yang di bawahnya. Rantis ini di bawah panser. Sehingga secara teoritis dia digunakan untuk membubarkan massa yang tidak bisa diserang oleh massa yang tanpa senjata. Ya, kalau dia ditembak dengan 12,7 saja itu tidak mempan. Jadi batas kaliber untuk alutsista atau alat-alat utama sistem persenjataan yang pada pertempuran itu kaliber 12,7. Kalau 12,7 ke atas itu sudah masuk kategori peralatan perang. Nah, kalau tidak sampai di situ, itu masih peralatan huru-hara. Nah, kita punya rantis seperti ini. Setahu saya ini buatan Pindad. Nah, artinya apa? Cukup untuk pengendalian huru-hara, tetapi yang jadi masalah
rantis saja tidak cukup, harus disertai dengan latihan-latihan yang cukup baik bagi pengendaranya, bagi penggunanya. Nah, beda misalnya saya ambil contoh penanganan unjuk rasa yang canggih itu di UK, di Inggris. Di Inggris itu ada pusat pelatihan seperti itu dan pusat perlengkapan seperti itu di pinggiran kota London. Itu punya New Scotland Yard. Nah, New Scotland Yard ini juga jenis polisi baru di Inggris yang tidak lagi menggunakan pentungan dan sempritan seperti zaman Inggris diidolakan sebagai polisi ideal. Nah, kita tidak dilatihkan atau belum cukup dilatihkan. Jadi ke depannya dalam jangka menengah harus ada tempat latihan mereka untuk tidak digunakan secara eksesif perangkat-perangkat yang artinya butuh evaluasi menyeluruh terkait dengan penggunaan dugaan abuse of power dan juga evaluasi terkait dengan tindakan represif dari aparat, begitu ya Prof? Iya. Dan terutama bukan hanya evaluasi. Setelah evaluasi ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Konkret, latihan perbaikan penggunaannya. Ya. Baik, terima kasih atas perspektifnya Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki telah bersama kami, Guru Besar Universitas Bhayangkara bersama kami di Breaking News Kompas. Terus sekali lagi terima kasih Prof, sehat-sehat selalu. Dan